Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita bertemu lagi. Saya akan membawa firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan firman-Nya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata padamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saya akan membawakan firman Tuhan ini dengan tema memberi bukti kasih dan beriman. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan firman Tuhan ini di mana Yesus memperhatikan orang waktu itu di rumah ibadah sedang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Di ayat 2, Yesus memperhatikan seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Kalau Bapak dan Ibu melihat bahwa 1 peser itu adalah setengah duit. Jadi kalau 1 dinar sama dengan 128 peser, dan 1 dinar itu kalau dikatakan adalah upah pekerja seorang dalam sehari, maka kita bisa mengumpamakan kalau dirupiahkan 1 dinar satu hari mungkin 100.000 rupiah. Katakan 100.000 rupiah. Jadi 100.000 rupiah dibagi dengan 128 sama dengan 781,25. Kemudian kita kali 2, hasilnya adalah 1.562,5 rupiah atau 1.600 rupiah. Maka boleh kita katakan bahwa uang yang dia masukkan adalah 1.600 rupiah. Bapak dan Ibu, saya mau sampaikan begini kepada Bapak dan Ibu, bahwa saya percaya bahwa kisah ini Tuhan Yesus angkat karena Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar untuk memberi. Janda miskin ini waktu dia memberi pada Tuhan, saya percaya dia pasti memberi karena dia mengasihi Tuhan. Tak mungkin kalau uang dia satu-satunya, lalu dia memberi itu, tak mungkin tidak, karena dia memberi, karena dia mengasihi Tuhan. Selanjutnya, saya boleh melihat bahwa janda miskin ini adalah orang yang beriman. Kenapa saya katakan beriman? Karena waktu dia memberi, setelah itu ada kemungkinan dia itu adalah uang yang dia pegang itu adalah duit satu-satunya. Maka setelah dia memberi, entah apa dia mau makan dan lain sebagainya, atau untuk kehidupan esok harinya. Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus berkata dia memberi dari kekurangannya. Saya sangat percaya dengan perkataan Yesus bahwa Yesus tidak mungkin berbohong. Dikatakan bahwa orang ini memberi dari kekurangannya. Jika janda ini bisa punya iman untuk memberi dan dia meletakkan setiap uang yang dia punya di kotak persembahan, saya yakin dan percaya dia melakukannya dengan iman. Hari-hari ini saya boleh melihat ada banyak pencemooh, pengkritik. Saya katakan pencemooh. Kenapa? Karena mereka selalu menyerang setiap hamba Tuhan ketika berbicara tentang uang, tentang persepuluhan, dan lain sebagainya. Saya di sini bukan membahas tentang persepuluhan, tapi saya di sini membahas tentang Tuhan mau mengajarkan Anda untuk memberi pada Dia. Bapak dan Ibu, jika Anda tidak mau memberi pada Tuhan, tidak ada urusan dengan saya. Dan jika Anda tidak tergerak untuk memberi, itu tidak masalah. Karena saya percaya setiap orang yang memberi,
dia menabur dan dia pasti akan menuai. Dia pasti akan dapat hasilnya. Memberi adalah bukti Anda mengasihi. Kalau Anda memberi buat Tuhan, itu bukti Anda mengasihi Tuhan. Memberi adalah bukti Anda beriman. Kalau Anda punya uang itu dan uang itu adalah satu-satunya Anda miliki dan Anda punya, Anda memberi buat Tuhan, maka saya percaya bahwa Anda adalah orang beriman. Karena setelah Anda memberi, duit itu pastinya hilang dari tangan Anda. Dan Anda yang tadinya punya uang 100.000 dan uang itu keluar dari dompet Anda, berarti di dompet Anda tidak ada 100.000 lagi. Lalu ketika Anda memberi, Anda percaya sama Tuhan, Anda beriman, itu namanya. Dan saya percaya Tuhan itu pasti memperhitungkan itu semua. Dan Tuhan dalam firman-Nya berkata, kalau Anda menabur, Anda pasti akan menuai. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, mari kita belajar untuk kita punya sikap hati. Untuk kita mengasihi Tuhan dan memberi. Saya mau kasih tahu pada Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam pelayanan kami, Anda bisa melihat setiap video YouTube yang kami tayangkan. Adakah kami mencantumkan nomor rekening ataupun meminta sumbangan dan lain sebagainya kepada semua orang yang menyaksikan video kita? Tidak ada. Anda silakan mencari kalau ada. Saya berani ngomong gitu karena setiap video yang ada tidak mencantumkan nomor rekening, apalagi meminta-minta sumbangan. Kenapa selama bertahun-tahun dalam pelayanan saya begitu? Karena saya tahu ada banyak orang yang pasti suka ngomong, mencemooh, dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang begini, Bapak dan Ibu. Kami bisa hidup dalam pelayanan. Kami baik-baik saja. Kami tidak ada masalah. Karena kami percaya, setiap orang yang melayani Tuhan, memberitakan Injil, dia hidup dari pemberitaan itu. Artinya, Tuhan sendiri yang akan mengirim orang untuk memberi buat dia. Setiap orang yang datang kepada saya, dan baik itu datang, bertemu, dan menelpon, dan kemudian kami layani, kami tidak pernah membebankan atau meminta uang sumbangan pada mereka. Tetapi, saya boleh melihat, dari sekian tahun pelayanan saya menemukan ada begitu banyak orang yang hanya datang mencari pendeta karena ada butuh. Setelah dia disembuhkan, dipulihkan, keluarganya dipulihkan, Anda nggak akan menemukan bayangan dia lagi. Artinya, dia datang karena cuma mengharapkan mujizat, kesembuhan, berkat, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang yang sudah kita layani. Dan saya boleh melihat mereka semua tidak pernah kembali memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau berkata begini, Bapak dan Ibu. Saya menemukan ada beberapa orang justru dia ketika diberkati lewat pelayanan kita, entah itu pelayanan lewat khotbah di YouTube, ataupun ketika dia didoakan oleh kita, sembuh, pulih, dan sebagainya. Orang ini kembali lagi, seperti kisah 10 orang kusta ketika bertemu dengan Yesus. 10 disembuhkan, tapi satu saja, yaitu bukan orang Yahudi. Orang itulah yang kembali pada Yesus. Dan orang ini mengalami kesembuhan yang sebenarnya. Nah, orang ini kembali mengucap syukur. Nah, saya mau bilang, Bapak dan Ibu, sama juga dengan orang yang tersebut yang datang kembali, dia memberkati pekerjaan Tuhan. Dan saya boleh bilang bahwa orang itulah yang mengalami pemulihan yang seutuhnya dari Tuhan. Bapak dan Ibu, kita harus mempunyai hati untuk suka memberi buat pekerjaan Tuhan. Jangan kita berkata, ini pendeta makan uang, ini orang nggak benar, dan sebagainya. Anda bukan hakim. Lebih baik, kalau Anda tidak mau memberi, jangan memberi. Hentikan semua
cemooh Anda. Anda berbuat begitu, Anda berurusan dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu pada Anda berurusan dengan Tuhan. Dan saya mau bilang, kalau Anda tergerak untuk memberi, memberilah dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Memberi karena Anda mengasihi Tuhan. Memberi karena Anda memang mengasihi hamba Tuhan tersebut. Bapak dan Ibu, ketika Anda memberi, itu bukti Anda mempunyai kasih. Ketika Anda memberi, itu bukti Anda adalah seorang beriman. Anda percayalah bahwa setiap taburan uang yang Anda taburkan, pastinya tidak akan pergi begitu dengan sia-sia. Tapi itu akan kembali dan memberkati kehidupan Anda, memberkati kehidupan keluarga besar Anda, memberkati anak cucu Anda, bahkan generasi yang akan datang. Saya sangat percaya dengan hal itu, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, saya mau bilang begini, Bapak dan Ibu. Kami juga di dalam kehidupan kami senang untuk memberi. Kami senang untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami senang untuk memperhatikan gereja-gereja di pedalaman, hamba Tuhan yang ada di pedalaman yang mungkin kurang diperhatikan oleh gereja-gereja di kota. Tapi kami punya hati untuk memperhatikan mereka. Kami punya hati untuk memberi buat mereka. Pada saat kami memberi, bukan uang yang banyak, tetapi sebuah rutinitas yang dikerjakan bukan cuma sekali, 2 kali dalam setahun. Tapi itu rutin dalam setiap bulan. Dan kami boleh melihat mereka diberkati lewat setiap pemberian yang ada. Kami sangat bersyukur, kami sangat percaya, dan sampai hari ini, detik ini, kami tidak pernah kekurangan. Karena kami percaya Tuhan memberkati setiap rupiah yang kami tabur. Bapak dan Ibu, saya mau mengajak Bapak dan Ibu, hari ini miliki hati yang suka memberi. Miliki hati mengasihi Tuhan. Kalau Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, pastinya Anda tidak akan segan-segan memberi untuk Dia. Karena dengan memberi pada Dia, Anda menyenangkan hati Dia. Dan yang kedua, dengan Anda memberi, membuktikan Anda adalah seorang beriman. Artinya, Anda tidak takut uang Anda akan hilang. Tapi justru ketika Anda memberi, Anda percaya uang Anda akan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Ini bukan masalah bicara magic, Bapak dan Ibu. Tetapi ini bicara tentang hukum tabur tuai. Saya percaya firman Tuhan ini kita lakukan, kita setia, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin.